Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Summa qala Allahumma hidayatul syawab ya rabbal alamin. Ini bab mahram dengan sebab qada'ah nyusu. Dan perempuan yang menyusu dengan susu laban salah seorang daripada dua ibu bapak engkau pada nasab atau pada rodok sekaliannya, itu adalah saudara susuan engkau. Ya, ada seorang perempuan menyusu dengan air susu ibu atau air susu ayah. Dari mana ya air susu? Artinya perempuan itu bukan ibunya, tapi ibu tirinya hamil. Oh, seorang perempuan menyusu sama ibu tirinya itu. Ibu tirinya itu punya air susu dari mana? Dari ayah dia lah. Karena kalau nggak punya anak kecil tak hamil ya, memang nggak ada air susunya itu. Jadi dia bisa hamil itu karena ayahnya. Berarti minum air susu ayahnya secara nggak langsung. Pertanyaannya, perempuan yang menyusui ini apakah mahram dengan dia? Ya, mahram. Umpama Basri lah. Basri punya mak. Nah, ada perempuan si kecil nyusu sama mak si Basri. Basri sama anak yang nyusu itu mahram enggak? Mahram. Mahramnya sebab apa? Susuan. Atau bukan menyusu sama mak si Basri, menyusu sama istri ayahnya si Basri. Tapi bukan itu istri ayahnya, itu bukan mak Basri, itu istri kedua ayahnya. Lagi hamil atau lagi punya air susu, diminum sama perempuan itu, anak susu lah dia. Karena dia sudah jadi anak susu istri ayahnya, maka dia pun mahram dengan si Basri. Kenapa? Karena mak tirinya si Basri itu tak kena dari susu tanpa ayahnya. Berarti dia telah minum air susu ayahnya, tapi nggak langsung lewat istri yang kedua, mak tiri si Basri. Berarti kalau gitu perempuan ini siapa? Anak susuan ayah si Basri. Sementara Basri anak ayahnya, ya kan? Berarti sesusuan nggak ini? Ya, saudara sesusuan juga, sama. Karena pada hakikatnya perempuan itu bisa punya air susu kalau dia hamil dan melahirkan anak. Ya, air susu ayah si Basri yang diminum. Tada Basri punya anak, ya udahlah mahram orang itu. Basri sama perempuan itu mahram. Bisa paham Basri? Kalau Basri punya istri, dikasih tahu jangan sembarangan susu-susukan anak orang, nanti tak terjaga awak. Tidak mahram, tak terjaga nanti anak-anak kita belakang adik gimana? Jangan sembarangan lah. Kalaupun terlanjur, wasiat kan, pesan-pesan kan tak boleh ya nikah sama ini gitu-gitu. Jadi bisa jadi menyusu sama mak si Basri, sementara Basri sama maknya itu nasab. Ya udah, ini kan Basri sama yang mak nyusukan itu hubungannya mak sama anak. Nah, ini hubungannya anak susuan sama mak susuan. Mahram nggak orang nih? Mahram. Atau bukan? Atau pada rodok. Nah, rodok macam
Semana ini pada Basri pun ternyata bukan itu ayah sama maknya. Dulu pernah nyusu juga, berarti anak susuan daripada perempuan itulah, atau anak susuan daripada ayah. Berarti ini yang sana bukan mak si Basri, itu mak susuanku. Kalau yang ini ayah susuanku. Ya. Tiba-tiba ada perempuan lain masih bayi susu juga. Saudara enggak nih? Saudaranya bagaimana? Saudara rodok juga. Karena menyusu sama-sama dengan ibu yang sama. Berarti anak susuan juga. Jadi ini anak susuan. Nah, ini saudara sama-sama menyusu dengan ibu yang sama. Ya. Atau tadi anak tiri. Anak tiri. Ini mak tiri si Basri nih nyusui seorang perempuan. Terakhir sudah disusukan cuma syarat-syarat yang lalu sudah terpenuhi. Ini menyusulah dia sama mak tiri si Basri. Berarti mak tirinya itu apa namanya? Mak susuan. Hubungan si Basri sama mak itu macam mana? Oh, itu kan istri ayahnya, kan? Mahram. Ya. Maka dia sama anak yang disusukan pun menjadi mahram, tak boleh nikah. Izin boleh. Untuk saudara susuan ini, ketika dia menyusu, walaupun status itu dianggap saudara susu, man? Yang lalu syaratnya 5 kali nyusu. 5 kali. Kalau baru setetes, enggak lah. 5 kali nyusu. Izin boleh. Ya. Berarti kasus yang mama tiri tadi itu kan istri ayah. Mahram lah anak laki-lakinya sama mama tiri. Lalu pernikahan gitu maling. Jadi misalnya anak bawaan ayahnya ini menyusu sama mama tiri itu, berarti anak bawaan mama tiri itu mahram jadinya maling sama bawaan ayahnya. Ya. Dia mahram. Kenapa mahram? Karena menyusu dengan ibu dari bawaannya itu. Mahram lah. Padahal seharusnya kan kalau bawaan sama bawaan nggak makruh, nggak mahram kan. Kebetulan ini ibu istri ayahnya si Basri ini punya anak kecil janda, meninggallah omaknya, suaminya, dah habis idahnya, datang ayah si Basri pun meninggallah pula omaknya, masih punya anak kecil pula. Jadi punya cerita cocok juga lah kalau kita menikah dek. Aku pun ada yang merawat anakku, ditambah lagi kau pun sedang nyusui anakmu, anakku tadi nyusui. Jadi kalau kita menikah, anakku bisa lah nyusu sama kau. Ya udahlah, gitu pun jadi menikah, menyusu si Basri sama istri ayahnya baru. Berapa kali? Ada 5 kali, 50 kali pun tidak ada. Ya udah, situ aja kan, 50 kali pun tidak ada gitu. Nah, jadi anak susu ya. Nah, jadi Basri sama mak tiri itu sudah jadi saudara. Ya, jadi ini anak susuan daripada si istri ayahnya. Sementara itu anak kandung daripada istri ayahnya. Kalau itu hubungannya bukan lagi lewat ayah ini, nggak ada. Karena air susu itu bukan air susu dari ayah si Basri, air susu dari ayahnya yang sudah suami yang sudah meninggal. Bukan sama ayah si Basri maka ada air susunya, enggak. Belum nikah pun ada air susunya. Karena dia memang waktu nikah sama si Basri posisinya lagi menyusui anak. Ambil susunya.
Maka si Basri sama mak tirinya ini statusnya mahram dari sisi musyawarah, ya. Mahram dari sisi rodok, ya. Kalau dari sisi musyawarah, Basri boleh menikah sama itu anak mak tiri itu, boleh. Karena anak bawaan semua anak bawaan, beda-beda ayah, beda-beda emak. Harusnya kalau karena musyawarah. Tapi kalau karena rodok, Basri tidak boleh menikah sama anak ibu itu. Kenapa? Yaitu kan anak emak tiri, anak bukan anak emak tiriku, tapi anak emak susuanku. Kalau anak dari emak tiriku masih boleh nikah. Ayahnya kan beda-beda, emaknya pun dia ayahnya beda, emaknya beda. Si Basri pun ayahnya beda, emaknya beda. Boleh dinikahkan? Boleh. Kalau dari jalur musyawarah, nggak mahram itu si Basri sama anak bawaan sama anak bawaan. Tapi kalau dari jalur rodok, nggak boleh Basri menikahi itu anak ibu tuh. Kenapa? Karena kami statusnya seperti saudara satu susuan. Udah paham Basri? Nah, kalau bab nikah Basri paham aja. Karena memang harus dipahami baik-baik sebelum nikah. Baik. Maka sekaliannya itu saudara susuan engkau. Dan demikian lagi saudara susu engkau itu perempuan yang diperanakkan dia oleh salah seorang daripada dua ibu bapak engkau daripada rodok, ya sama. Demikian lagi saudara susuan engkau itu adalah perempuan yang dilahirkan oleh salah seorang daripada dua ibu bapak engkau yang rodok, iyalah sama lah kayak tadi itu kan. Kenapa dalam kasus rodoa ini nggak ada keharusan menafkahi sampai ini? Misalnya ibu tiri, ibu susu dalam kondisi sudah si anak, susunya ini kaya, kan tidak ada kewajiban gitu ya? Enggak, makanya tidak mewarisi. Iya. Tidak terjadi nasab, tidak boleh jadi wali. Jadi budi berarti ya, nggak bisa diakalin. Oh enggak, ini hanya dia jadi seperti nasab dari sisi mahram saja. Dari sisi yang lain enggak ada hukum yang mereka itu disamakan dengan anak, cuman mahram saja. Jadi susuan ini sekedar menentukan mahram saja. Adapun hukum selain mahram itu hukum orang lain, sehingga enggak boleh jadi wali, enggak saling mewarisi, juga tidak wajib menafkahi. Tapi kalau mau dikasih juga sama Basri sebagai tanda jasa, dulu pernah nyusuin itu ibu tuh kayak gitu, pernah nyusuin aku, tanda terima kasih, dikasih sama Basri, yaitu istilahnya ibadah lah, sedekah. Tapi kalau kewajiban enggak. Seperti ibu susu juga kan enggak punya kewajiban menafkahi anak susuannya kan. Begitu juga lah anak susuan tidak wajib menafkahi ibu susuannya. Jadi hukum itu pisah-pisah dia. Jadi hubungan anak susu sama ibu susu sama bapak susu sebatas mahram saja. Adapun hukum yang lain itu tidak masuk di sini. Hukum jadi wali, hukum menafkahi, masuk hukum saling mewarisi, itu nggak berlaku kayak orang lain itu. Nah. Baik. Dan demikian lagi saudara susu engkau itu adalah perempuan yang dilahirkan dia oleh salah seorang daripada dua ibu bapakmu, bapak engkau daripada rodok. Ini
saudara susuan engkau itu adalah perempuan yang dilahirkan oleh salah seorang daripada dua ibu bapak engkau tapi yang rodo. Ya, misalnya Basri punya ayah susuan sama emak susuan. Lantas emak susuan si Basri ini punya anak perempuan. Sama Basri macam mana? Mahram tidak? Mahram. Karena menyusu dengan ibu yang sama. Statusnya kita rodok, dia sama ibunya itu nasab. Nah, kalau ini tak boleh dalam nikah. Izin boleh. Untuk kategori menyusui ini boleh, apakah mesti dia lengket kepada si ibu atau ketika diperas airnya? Sama aja, yang dimaksud air susunya, bukan langsung atau nggak langsung, nggak masalah. Mau diperas taruh di botol, nah dikasihkan sama 5 kali berarti sudah mahram. Ini nggak berlaku geng susu macam di Amerika itu. Oh enggak, kalau itu kan nggak jelas juga. Menentukan 5 kalinya kan susah juga itu. Jadi menetapkan hukum itu harus yang jelas, yang pasti-pasti. Sesuatu yang syubhat maka tidak ditegakkan hukum di sesuatu yang syubhat. Walaupun ihtimal bisa, yang dibeli itu dari ibu yang sama bisa, tapi ihtimalnya itu kan mendatang. Hukum asalnya ini bukan mahram, itu masalahnya. Tapi bisa jadi mahram apabila dipastikan dia menyusu dengan ibu yang sama dari air susu yang sama sampai 5 kali. Nah, untuk memastikan sama dari ibu yang sama ini kan nggak bisa terdeteksi. Ketika tidak terdeteksi berarti ini syak, yang yakin asalnya tidak mahram. Al yakin la yuzalu bis syak, yakin tak bisa dibatalkan dengan datang keraguan, sehingga mereka tetap hukum asal tidak mahram. Ada kecanggihan teknologi terbaru yang kayak sekarang tapi belum pernah berhasil sih gitu. Yang perempuan kalaupun dia tidak menikah itu atau dia sudah menikah gitu, itu bisa diproses air susunya dengan cara suntik. Jadi kayak proses sih gitu. Ya udah sama aja. Tetap kan air susu dia. Cuman nanti ke suaminya jadi masalah. Apa gitu ayah susu? Nah, kalau itu bukan ayah susu, cuman suami dari ibu susu, ya mahram juga. Tapi musyawarah dia kesannya, bukan rodok, karena bukan air susu dari dia. Nah, bukan air susu dari dia. Nah, macam inilah misalnya. Contoh tadi, ini sudah punya anak, punya air susu, baru nikah lah sama ayah si Basri. Dah. Apakah ada orang menyusu sama ibu ini, tapi bukan anak ibu itu, bukan orang lain. Nah, status dia jadi anak susu si ibu ini. Apakah dia juga anak susu dari laki-laki? Enggak, karena susunya dari suami yang pertama. Tapi apakah dengan itu berarti dia bukan mahram? Mahram juga, tapi mahramnya bukan mahram sebab rodok. Mahramnya itu dengan sebab karena dia adalah suami dari ibu rodoahnya. Suami. Nah, kan nggak boleh seolah-olah macam itu ayah tiri kan gitu, macam ayah tiri, nggak boleh. Nah, kan nikah sama ayah tiri kan nggak boleh. Ini semacam seperti itu, macam ayah tiri. Karena itu adalah suami dari ibunya. Kan nggak boleh menikah suami ibunya menikahi anak, nggak boleh. Seperti tak boleh dia suaminya itu tak boleh menikahi anak kandung dari istrinya, dia juga nggak boleh menikahi anak susuan dari istrinya. Kasus di Jakarta udah sampai tingkat itu kan.
dilaporkan ke rumah sakit, itu di RSCM itu diproses suntik. Memang sampai saat ini belum ada yang berhasil itu. Sempat 3 kali nyusu anaknya meninggal gitu. Tapi kan ini kan bakal dipelajari mereka dan bisa jadi kemungkinan bisa gitu. Iya, ya sama aja. Intinya air susu perempuan itu kan, apakah prosesnya lewat dari suaminya atau lewat karena kita bilanglah desain rekayasa manusia, intinya sama, air susu itu dari air susunya. Baik. Mungkin dipelajari macam mana supaya perempuan ini bisa punya susu. Kalau punya suami dari hormon ini misalnya gitu lah, kita kan nggak ngerti ya. Ini maka bisa menyebabkan bisa. Bagaimana kalau kita bikin ciptaan buatan sehingga nggak harus suami, dari pihak suami yang merangsang air susu itu, kita bikinlah buatan yang itu bisa sama dengan rangsangan memunculkan susu tanpa harus ada suami. Ya bisa aja, sama aja. Intinya itu betul air susu. Terus. Kan kalau di barat yang gagal sampai sekarang itu kan hamil tanpa ada hubungan lewat rahang. Iya, sudah lebih 10 kali itu kita ada di uji coba hamil dan periksa nggak jadi anaknya, nggak jadi. Hanya di barat itu ada laki-laki bisa hamil itu kan suntik sini tuh. Rahang dia. Tapi dia nggak punya rahim. Dia kan bisa hamil di luar rahim itu yang proses itu. Iya. Tapi ya tetap kuasa Tuhan kan nggak menjadikannya gitu. Nggak ada rahimnya di luar, dia taruh di luar. Iya, kayak bayi tabung gitu. Makanya LGBT itu begitu digaungkan orang itu karena proses medisnya memungkinkan itu ya. Tapi ya kuasa Tuhan kan nggak mungkin bisa ini. Iya. Baiklah. Dan cucu perempuan bagi mamak susu engkau, bagi bapak susu engkau, Allah panjangnya, pada nasab atau pada rodok, hingga bahkan terkebawah, itu juga mahram. Cucu perempuan, cucu perempuannya siapa? Cucu perempuan dari mama susuan engkau. Jadi mama susuan kita pernah nyusu dari ibu ini. Ibu itu punya cucu perempuan. Nah, itu mahram kita juga. Kalau dihitung-hitung kan kemana anak kita itu? Kemana dari mana? Wah, itu mak susuanku itu nenek dia. Berarti kan aku setara sama anak daripada ibu susuan itu kan aku setara anak. Sementara itu setara cucu. Berarti kan cucu emak susuanku itu. Ya udah sama aja kayak cucu emak kandungku, emak nasab. Cucu emak nasab itu kan kemanaan. Ya nggak boleh lah menikah. Mahram itu. Dah. Mana Pak Amir ingatnya ini. Atau cucu perempuan bagi bapak susuan engkau pada nasab. Cucu perempuan bagi bapak susuan engkau pada nasab. Ini cucu perempuan dari bapak seorang ayah. Seorang laki-laki itu nasab. Orang tuh hubungannya nasab, cucunya itu memang. Sementara kita sama si bapak tuh hubungannya rodok, nyusu. Nah, itu sama aja, itu cucu ayah
kita kan itu ayah yang satu nasab, ayah nasab itu cucu ayahku. Cucu kayak mana? Cucu nasab lah, memang cucu dia lah. Nah, bukan kau? Itu aku justru yang pernah menyusu sama istri bapak itu. Jadi aku anak susuan bapak itu. Sementara bapak itu punya anak, punya cucu perempuan. Ya udah, aku sama dia statusnya mahram. Karena kemanaan juga itu kan? Itu kemanaan itu. Siapa itu? Oh, cucu ayah angkatku. Cucu kayak mana? Cucu nasab. Sama kayak cucu emak juga, emak susuan kan sama. Baik. Hingga ke bawah. Sampai ke bawah. Perempuan musuh daripada labun saudara engkau muda. Atau pada rodok sama aja, hingga terkebawah sekali. Pada nasab atau pada rodok. Tadi pada nasab dan pada rodok sama aja. Misalnya ini perempuan hubungannya sama mak susuan ini cucu macam mana? Karena mak perempuan ini dulu pernah nyusu sama ibu susuannya ini. Sementara si Basri pernah nyusu sama ini. Basri sama mak si anak tadi itu statusnya kan saudara. Sama-sama menyusu dengan ibu yang sama. Saudara susuan Basri itu sama si Ani lah kita bilang. Si Ani menikah, punya anak perempuan. Basri sama anak si Ani itu macam mana statusnya? Mahram kan? Mahram. Kenapa mahram? Itu kemanaanku itu. Kemana macam mana? Anak saudaraku. Saudara gimana? Saudara susuan, kamu nyusun juga sama. Jadi apa yang haram dengan sebab nasab, haram dengan sebab kalau umpama nasab, Basri punya adik perempuan atau punya kakak kandung, ini nasab. Kakak tuh punya anak perempuan. Apa hukumnya Basri sama anak kakak atau anak adik perempuan? Mahram kan? Kan kemanaan kita itu. Ya udah, gitu juga kalau ini sebabnya bukan nasab tapi rodok, sama aja. Basri sama si Ani saudara susuan karena menyusu dengan ibu yang sama. Lantas si Ani menikah, punya anak perempuan, si Ana namanya. Bagaimana hubungan si Basri sama si Ana? Mahram nggak tuh? Mahram. Kenapa mahram? Karena itu adalah anak dari saudara susuan aku. Atau itu cucu dari omak yang aku menyusu sama dia. Cucu makku itu. Kalau cucu mak kan kemana nawak juga. Cucu mak kayak mana? Iyalah, aku dulu pernah menyusu sama ibu tuh. Nah sekarang ibu tuh udah punya cucu. Itulah dia, si Ana. Si Ana itu anaknya siapa? Anaknya si Ani. Si Ani itu siapa? Ya anak susu ibu tuh juga. Berarti semua karena rodoah. Ya kan? Ya, orang itu pun jalurnya cucu rodoah. Si Basri anak rodoah. Jadi mahram. Bisa Basri. Ini berlaku nggak sama saudara kita yang nggak ada hubungannya lah dengan rodok itu? Nah, misalkan Jawa itu kan ada saudara rodok. Ada saudara rodok. Jadi adik Jawar misalnya boleh nggak menikah dengan saudara rodok? Boleh. Ya hubungan rodok itu kan Jawar sama dia. Kalau adik Jawar, abang Jawar, itu nggak ada masalah. Nggak ada hubungan sama dia, boleh aja. Nggak usah kan dia sama omak yang nyusukan awak pun boleh nikah. Kita punya abang
abang-abang kebetulan ya usianya sebaya sama mak susun tuh. Jadi udah meninggal pula suaminya. Abang tuh pula tertarik dia. Jawab, kau bilang sama mak susun kau tuh kalau memang ondak dia aku nikahin. Ondak pula, boleh nggak orang tuh nikah? Boleh. Itu kan mak susun adikku bukan mak susun aku. Jadi kalau sama itu juga payah-payah udahlah kata ayah Jawa bilang mau mak susun kau tuh ayah honda sama dia. Honda juga dia menikah si ayah Jawa boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Abangnya ayahnya nggak ada masalah. Yang nggak boleh anak Jawa sama ibu itu tidak boleh karena nenek dia itu. Masa nenek dinikahi sama cucu? Yang nasab Jawa lah. Kalau yang samping-samping Jawa itu nggak ada masalah. Cuman apa ya? Nggak apa yang jelaskan ini. Ingat-ingat ini susah. Kalau untuk ibu susu ini walaupun agama pun berbeda tetap ibu susu. Sama juga. Apakah Islam itu jadi syarat? Seperti nasab, walaupun dia beda agama, nasabnya tetap enggak? Tetap. Ya ini samalah seperti itu. Karena tidak disyaratkan untuk anak susuan itu, rodoah itu harus Islam sama Islam. Coba nanti. Ada nggak persyaratan? Kayaknya nggak ada. Selama ini nggak pernah. Tak pernah ada keterangan begitu bahwa harus Islam sama Islam. Ya. Jadi kalau pernikahan itu secara agama mereka dinyatakan sah, maka anaknya nasabnya ke dia. Umpama masuk Islam lah anaknya, ayahnya masih bertahan di agama yang lama. Boleh nggak anak tuh membin atau bintikan ke ayahnya? Boleh, memang begitu. Coba kita lihat misalnya Ikrimah bin Abu Jahal. Ayahnya Abu Jahal, garangnya memusuhi Islam luar biasa. Tapi Ikrimah anaknya Islam. Apa lantas karena ayahnya kafir yang memusuhi Islam pula lagi. Ikrimah bin Abdullah boleh? Enggak boleh ya. Ikrimah bin Abu Jahal. Memang Abu Jahal kan? Banyak itu kejadian sekarang. Waktu anaknya masuk Islam wala meninggal dia nggak dinisbahkan ke bapaknya. Itulah yang salah. Tetap nisbah tetap. Yang penting waktu menikah dulu secara agama mereka diakui sah. Jadi tetap Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib kan? Disebut-sebut itu Umar ibn Khattab. Khattab itu Islam enggak itu? Enggak Islam. Anaknya Umar yang Islam, Khattabnya enggak. Tapi tetap Umar bin Khattab, nasabnya tetap. Jadi kalau kita yang membacakan doa kita ini kan tahu nih, ini mualaf nih, Ustaz kata orang. Dia kirim doa tapi kak saudara-saudaranya muslim, cuman bapaknya yang masih kafir. Ya, cuman itulah diganti bin Abdullah karena takut masih kafir. Iya. Karena kafir namanya jelas nama orang kafir. Jadi biar apa disamarkan itu bin Abdullah gitu. Itu yang tak boleh. Kenapa tak boleh? Kesannya nama ayahnya Abdullah. Terus pakai bin ya kan? Nggak usah pakai bin. Kalau misalnya, tapi kalau mau pakai bin ya bin ya misalnya apalah nama Kristen yang agak nonjol Alex itulah. Johnson ya. Bin Johnson. Itu lah nama ayahnya cuma kan. Bin Johnson, jangan bin Abdullah. Berkali-kali pernah itu juga. Jadi kita mendoakan yang bukan dia, betul. Saudaranya muslim yang meninggal ini kan. Disuruh doakan, tapi bapaknya masih
Kristen gitu. Jadi diganti bin Abdullah. Abdullah. Nanti takutnya doanya salah sasaran. Iya, salah alamat ya. Umpama nikah ini perempuan. Umpama nikah. Ayahnya Johnson kan, masih Kristen. Udah mati. Atau masih hidup tapi masih Kristen. Abangnya Islam. Kan abang yang nikahkan. Nah, aku nikahkan kepadamu. Nama adiknya umpamanya Ani bin Abdullah misalnya gitu. Berarti yang dia nikah bukan adik dia itu, karena adik dia Ani bin Johnson. Datang si abangnya bilangnya Ani bin, berarti bukan perempuan ini yang dinikahkan. Iya. Jadi calon suaminya Basri pula. Aku terima nikah Ani bin Abdullah. Bukan perempuan ini yang kau terima Basri. Johnson lah. Dasar kan. Pala kalau mau ditakyin jangan pakai binti. Aku nikahkan kepadamu Ani, adik kandungku ini. Takyinnya adik kandung. Kan ada takyin. Tujuannya binti itu kan untuk mentakyin. Jadi kalau mentakyin tidak harus pakai binti. Ani yang ada di sebelahku. Maafnya sekian tunai. Ani ini yang ada di sebelahku. Jadi kalau kayak gini, umpama nggak mau dibilang Johnsonnya, pakat-pakat lah sama saksi. Mbak jangan terkejut. Takutnya nanti udah ditakyin pun udah sah takyinnya, karena beda dari yang biasa. Gimana saksi? Nggak sah katanya. Kok beda dari yang biasa? Gitu. Nggak sah katanya. Dipakat-pakati dia. Ini mengingat gini-gini kayaknya jadi aib sama kami nanti gini-gini. Orang kan nanya, ya Johnson namanya. Johnson ayah kan, mertua kau Basri kan. Islam gua agak tidaknya itu Johnson tuh katanya. Udah sunat belum dia kata. Jadi panjang ceritanya kan. Baik, gimana tadi? Anak perempuan bagi perempuan yang tersebut nasab atau benar-benar muda terkebawah. Dan anak perempuan pada nasab atau pada rodok bagi orang yang disusukan dia oleh ibu engkau. Ibu engkau itu ibu pada nasab. Ini pun sama juga mahram. Wah, ini belit-belit nih. Pelan-pelan nih memahaminya. Anak perempuan pada nasab atau pada rodok bagi orang yang disusu akan dia oleh ibu engkau. Apakah ibu engkau itu ibu nasab atau ibu susuan? Dengan laban bapak engkau pada nasab, jika terkebawah anak perempuan itu sekalipun. Sekaliannya anak perempuan bagi saudara laki-laki engkau yang susu, atau anak perempuan bagi saudara perempuan engkau yang susu. Itu hukumnya jadi saudara susuan. Anak perempuan pada nasab atau pada rodok. Anak perempuan siapa? Anak perempuan orang yang disusu akan dia oleh ibu engkau. Kita punya mak kita itu pernah menyusukan seorang perempuan, yang perempuan itu hari ini punya anak. Apakah anaknya itu anak nasab atau anaknya itu anak rodok? Berarti kan cucu ini, tinggal cucu. Cucu siapa itu? Cucu mak kita. Cucu mak macam mana? Oh, mak kita dulu pernah menyusukan seorang perempuan.
perempuan itu saudara kau lah itu, saudara susuan kan. Lantas perempuan itu dia punya suami, hamil, punya air susu, menyusukan pula dia akan seorang anak perempuan. Atau mungkin bisa jadi itu anak kandung dia hasil perkawinan, sama aja itu kan ada masalah. Maka dia anak perempuan itu mahram bagi engkau, karena dia cucu omak atau cucu dari emak susuan. Jadi itu apa namanya itu kemanaan kita ya. Nah, anak perempuan itu sekaliannya adalah anak perempuan bagi saudara laki-laki engkau yang susu laki-laki sesusuan, atau anak perempuan bagi saudara perempuan engkau yang sesusuan pula. Ya, jadi bisa jadi itu anak dari saudara sesusuanmu yang laki-laki atau anak dari saudara perempuanmu sesusuan yang sama perempuan. Ini mahram semua. Karena kemanaan itu kan, kemanaan, makanya mahram. Nah, segini dah dulu ya. Dan saudara perempuan pada nasab, itu insyaallah agak ditandai Pak Amir karena agak jauh perjalanan untuk singgah kali habis lebaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa ilman nafi'an wa amalan maqbulan wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna waqdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.